Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 para program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita bakalan melanjutkan episode TNT kita. Yang sebelumnya kita udah membahas beberapa produk yang ada di 994. Dan untuk sekarang ini kita bakalan ngebahas sebuah solder station dari merek Sugon ya, sobat-sobat TNT. Untuk solder station kali ini, kita bakalan ngebahas sebuah solder station yang biasa digunakan oleh sobat-sobat TNT yang biasa menggarap mesin. Jadi untuk solder kali ini kita bakalan ngebahas sebuah solder yang cukup overpower dan juga banyak diminati oleh sobat TNC. Apa produknya? Ini dia solder station Sugon T3602. Oke Sobat TNC, tanpa menunggu waktu berlama-lama kita bakalan nge-review, unboxing bersama-sama dan kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat TNC dapatkan ketika membeli solder station Sugon T3602 ini. Jadi untuk sebagai pembukanya, ini solder 3602, dia menggunakan dua gagang solder dan juga dua jenis mata solder yang tentunya sangat mendukung banget dan juga mensupport untuk sobat-sobat TNC mengerjakan garapan untuk di meja servis sobat TNC. Oke, kita bakalan juga memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk ini juga nantinya. Oke, untuk tanpa menunggu lama-lama kita bakalan unboxing bersama-sama. Oke, untuk 3602 sendiri ini adalah salah satu solder Sugon yang termasuk komplit ya di kalangan solder ya dari produk Sugon. Jadi untuk yang pertama sobat TNC dapatkan package ini, ada mata solder, ada dua jenis mata solder, ada T210, C210 dan juga C115 beserta dudukan gagang dan juga dudukan kabel. Yang pertama, yang pastinya sudah ada buku panduan juga untuk sobat TNC mengetahui lebih dalam lagi mengenai solder Sugon T3602 ini. Dan ini terdapat beberapa spek dan juga tata cara menggunakan solder Sugon T3602. Tentunya fitur-fitur juga sudah terdapat ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kabel power yang sudah support untuk 3 kaki ya. 3 kaki otomatis sudah ada groundingnya. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada gagang solder C115 dan di sini ada gagang solder yang 210. Dan untuk 3602 ini belum terdapat tombol di gagangnya masing-masing karena untuk T3602 ini dia belum ada upgradean lanjutan lagi untuk produk lanjutannya. Oke, yang selanjutnya, nah ini untuk perlindungannya, busanya, jadi dipastikan aman banget buat sobat-sobat TNC yang jauh dari 994 untuk proses pengirimannya. Karena untuk keamanan sendiri dia sudah sangat tebal. Oke, selanjutnya ini dia station dari solder Sugon 3602. Kita bakalan buka satu-satu nanti plastiknya dan kita bakalan lihat lebih dekat lagi seperti apa solder Sugon T3602 ini. Tentunya dia basicnya 2 gagang. Oke, selanjutnya ini sobat ini sih dapatkan karpet cleaner kawat dan juga tips cleaner yang bentuk pasir.
Jadi sudah lengkap banget beserta dengan karpet, alas karpet, dan juga ini karpet servis ya dengan ukuran kecil. Juga sudah ada tips cleanernya 2 jenis, yang kawat dan juga yang pasir. Selanjutnya Sobat Teknisi, ini yang membedakan solder Sugon T3602. Kenapa kita bilang tadi di awal bahwa ini adalah yang paling lengkap package penjualannya, karena T3602 itu Sobat Teknisi ketika membeli 3602, Sobat Teknisi sudah dapatkan kalibratornya langsung lengkap dengan kabel powernya, speran dari elemen atau tempat Sobat Teknisi melakukan kalibrasi. Jadi kalibrasi atau kalibratornya ini produk dari Sugon langsung dengan seri S191. Ini sudah original atau langsung dari si Sugonnya langsung. Jadi Sobat Teknisi sudah dapatkan ya untuk proses kalibrasi dari 3602 ini. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa package yang Sobat Teknisi dapatkan ketika membeli solder Sugon T3602. Untuk selanjutnya kita bakalan mencoba menyusun beberapa rangkaian komponennya agar T3602 ini siap untuk digunakan. Oke Sobat Teknisi, kita buka satu persatu bungkus plastiknya. Jadi untuk solder Sugon T3602 ini dia upgradean dari solder Sugon T36 ya. Untuk T36 sendiri dia hanya support di C115. Sedangkan untuk 3602 dia sudah support untuk 2 jenis mata solder dari 210 dan 115. Sedangkan solder Sugon sekarang sudah upgrade di 245 470. Tapi untuk solder 3602 karena dia belum ada upgradean lanjutannya, hanya disarankan untuk menggunakan 2 jenis mata solder. Untuk 245 470 kita belum pernah nyoba, tapi tidak disarankan ya, karena ini belum ada upgradean lanjutannya, ditakutkan terjadi error atau kerusakan pada solder stationnya, karena dia belum di build up untuk support di 245 dan 470. Nah untuk Sobat Teknisi bisa perhatikan bagian belakang sini, ini sudah terdapat pin masing-masing untuk gagang soldernya, jadi tidak bisa dipindah-pindah antara 210 dan juga 115. Di sini sudah terdapat untuk bagian sini 210, 210 dan di sini 115. Jadi untuk pemasangan gagang soldernya sendiri itu sudah ditentukan mana bagian dari 210 dan mana bagian dari C115. Jadi untuk Sobat Teknisi sudah tinggal pasang saja. Untuk pinnya sendiri sebenarnya dia basicnya sama, cuman karena 3602 ini gagangnya untuk sistem slipnya sendiri itu dia seperti bullpen ya. Untuk sistem slipnya, sensornya berada di bagian belakang. Jadi untuk sensornya terdapat pada bagian belakang sini. Jadi untuk proses slipnya sendiri, gagang C115 ini dari 3602 harus berada tergantung ya, posisinya tergantung karena tidak ada dudukan seperti 210. Di sini Sobat Teknisi bisa lihat, di sini hanya terdapat untuk buka dan pasang mata solder saja. Di sini ada cleaner juga kawat, di sini ada sikat kawat, di sini ada busa solder. Jadi untuk proses pembersihan atau kebersihan dari mata solder sudah sangat banyak banget disupport dari atau didukung dari C3602 ini, T3602. Di sini sudah ada dapat sikat juga, kawat juga, udah ada dapat pasir juga. Jadi kita langsung pasang, aplikasikan beberapa komponen yang harus kita pasang ketika ingin menggunakan 3602 ini. Oke Sobat Teknisi, untuk yang pertama kita bakalan pasang dudukan kabel dan juga dudukan gagang soldernya ini. Jadi posisi gagang solder nanti tergantung ya, atau digantung. Yang pertama kita buka dulu. Jadi untuk sensornya sendiri dia sudah terhubung langsung dengan dudukan dari tiangnya ini. Tinggal pasang bagian drat, kita gabung dengan bagian drat sini ya. Jadi ada seperti gerigi ini. Kita pasang, jadi otomatis dia posisinya bakalan menghadap ke depan. Nah, pasang dengan presisi arahnya agar benar-benar terkunci ya untuk dudukannya ini.
Nah, ini posisinya sudah lurus, dirasa sudah lurus seperti ini. Kita bakalan lakukan proses pengencangan. Sobat teknisi bisa juga gunakan kunci L untuk pada penguncian ini, karena memang harus dipastikan kencang ya untuk masangnya ini. Dan selanjutnya di sini kita bakalan masang dudukan kabel. Kenapa harus ada dudukan kabel? Karena untuk posisi slip dari setiap gagang solder station T3602 ataupun solder station dari Sugon ini, dia terdapat pada bagian samping dan mata soldernya menghadap pada bagian belakang. Sedangkan untuk pada bagian belakang sini, dia tidak terdapat cover atau pelindung si mata soldernya ini, sehingga ditakutkan kabel dari setiap gagang soldernya ini terkena atau terpapar panas dari mata soldernya yang ketika sobat teknisi baru setelah menggunakan. Makanya diberikan dudukan kabel itu bertujuan untuk menghindari kabel terkena mata solder yang masih panas. Kita bakalan pasang langsung untuk tiangnya. Ini sangat penting untuk sobat teknisi perhatikan, karena untuk tiangnya sendiri memang harus dipasang ya. Ini memang membantu banget buat sobat teknisi agar terhindar dari yang namanya putus kabel. Oke, yang selanjutnya kita bakalan pasang gagang C115. Nah, seperti kita bilang tadi, dia harus posisinya harus di sini. Nah, sobat teknisi, untuk 115 dia terdapat pada bagian sebelah bagian belakangnya sini. Nah, untuk pinnya sendiri kita tinggal pasangkan aja. Nah, sudah klik, lalu kita pasang untuk dudukan kabelnya. Oke, ini karena ukuran kabelnya kecil, sobat teknisi bisa doublekan seperti ini. Oke, ini sudah terkunci, ini sudah aman, dan ini masih ada space yang cukup panjang untuk sobat teknisi bisa gunakan. Jadi bisa terhindar dari yang namanya gagang solder atau mata solder yang masih panas. Oke, selanjutnya untuk 210. Untuk 210-nya juga untuk ukuran kabelnya juga sudah besar. Jadi untuk solder Sugon 3602. Oke, nah sedangkan untuk ini bagian sini, untuk bagian belakangnya kita pasang terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang. Nah, untuk kabelnya sendiri kita bakalan pasang. Nah, ukurannya sudah pas seperti ini, agar kabel bagian belakang sini tidak terpapar atau terkena panas dari mata solder bagian belakang sini. Nah, jika sobat teknisi terlalu kendor seperti ini, nah takutnya terkena panas atau kita tidak menggunakan seperti ini bagian belakang bakalan tersangkut atau mungkin bakalan lari seperti ini. Nah, makanya dia memberikan tiang khusus untuk kabelnya sendiri. Jadi dia sudah ada jalurnya, dan yang bergerak itu hanya bagian ujung dari gagang soldernya saja. Oke, ini sudah pas. Oke sobat teknisi, seperti inilah tampilan dari solder Sugon T3602. Nah, untuk bagian displaynya dia terdapat dua channel A dan B, dan juga sudah terdapat independen ya untuk settingannya. Jadi satu-satu antara channel A dan juga channel B. Untuk sobat teknisi, selanjutnya di sini ada beberapa perlengkapan atau kelengkapannya. Ada mata solder juga sudah include untuk 115 dan juga 210. Dan di sini ada juga kabel ground. Nah, ini yang kita bilang tadi kunci L atau kuncian untuk mengeratkan ya untuk gagang atau dudukan dari 115. Ini tidak kita gunakan untuk kabel ground, juga kita tidak gunakan karena untuk mata soldernya kita menggunakan untuk pengetesan di bagian QC aja. Karena ini baru, jadi tidak bisa kita gunakan, takut terkena noda ya. Untuk 210, ini 210. Nah, untuk proses pengencangan mata solder sobat teknisi bisa gunakan pada bagian sini. Ini tinggal didorong aja. Nah, ketika sudah didorong dan sudah kencang, ini berguna untuk sobat teknisi gunakan ketika proses pergantian mata solder. Ketika masih panas, sobat teknisi tidak harus menggunakan tang atau benda lainnya
ketika mencabutnya. Jadi karena di sini bisa proses cabut dan pasang ya. Untuk cabut sobat teknisi cukup taruh di sini dan tinggal ditarik saja. Bentar. Ini tidak kelihatan ya. Nah, ini tinggal dicabut. Nanti untuk proses pasang, sobat teknisi baru lakukan proses pemasangan. Karena untuk mata solder yang sobat teknisi ganti pasti dalam keadaan dingin ya. Nah, ini sudah terpasang. Untuk 115 kita juga gunakan mata solder yang biasa kita gunakan untuk proses QC. Oke. Ini kita pasang juga dan proses pengencangan kita lakukan di sini juga. Oke, sudah dirasa cukup. Untuk selanjutnya ini kalibrator, nanti kita juga bakalan jelaskan sedikit proses penggunaan kalibratornya. Oke, untuk selanjutnya ini ada kabel power, kita tinggal pasang aja. Untuk kabel power dia sudah support yang 3 kaki dan juga di sini sudah ada colokan juga untuk kabel groundnya. Jadi untuk sobat teknisi yang ingin menggunakan kabel groundnya juga boleh. Oke, untuk selanjutnya di sini ada karpet servisnya, kita juga tidak keluarkan, tapi kita bakalan spill juga untuk ini ya tips pasirnya, tips cleanernya yang pasir. Karena di sini sudah komplit dan sangat banyak banget ya perlengkapan dari 3602 ini. Sudah dapat kalibrator, sudah dapat karpet servis juga. Nah, ini bisa dilepas, ini juga bisa dilepas ya. Jadi untuk pasirnya ini sudah full satu tempat ini dan juga bisa dilepas pasang. Nah, untuk sobat teknisi yang mungkin nanti melakukan refill atau pergantian dari tips cleaner yang pasir ini, bisa banget mencari ukuran yang sama ya untuk tempat dudukannya. Karena di sini sudah ada dudukannya. Nah, ini juga bisa. Dan untuk kawatnya ini bisa dikeluar dan diganti dengan yang baru. Ini karpetnya juga cukup tebal. Jadi sudah support dan juga bantu banget buat sobat teknisi melakukan proses garapan mesin tentunya. Menggunakan ragum atau jenis-jenis lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan coba untuk menyalakan dan kita lihat beberapa fitur yang ada pada solder Sugon T3602 ini. Untuk settingan sendiri dia terpisah antara channel A dan channel B, dan juga salah satu channel kita bisa nonaktifkan. Jadi hanya bisa digunakan satu gagang saja. Jadi untuk beberapa fitur yang ada di T3602 kita bakalan lihat langsung, dan juga kita bakalan spill juga beberapa tata cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur yang ada pada solder Sugon T3602. Nah, untuk sedikit ini info aja buat teman-teman sobat teknisi, di bagian atas ini ada bagian hitam ini, ada tulisan. Ini adalah salah satu tata cara juga untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan fitur yang ada pada solder Sugon T3602. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin masih bingung lagi untuk mengaktifkan fiturnya atau menggunakan fitur yang ada pada solder station ini, sobat teknisi juga bisa lihat di buku panduannya langsung. Karena di sini sudah lengkap banget mengenai solder Sugon T3602. Nah, untuk sementara kita bakalan juga spill juga ya untuk 3602 ini. Ini ada kalibratornya. Dan untuk kabel powernya ini Type C to Type C ya. Jadi untuk di sini juga ada Type C, di bagian belakang sini juga ada untuk Type C nya. Oke, sobat teknisi, kita bakalan coba nyalakan. Oke, sobat teknisi, kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan display dari T3602, dan juga kita bakalan saksikan juga atau kita lihat bersama-sama fitur yang ada pada solder Sugon T3602 ini. Nah, untuk fiturnya sendiri itu ada on off buzzer atau speakernya, ada juga lock unlock yang membantu sobat teknisi untuk terhindar dari yang namanya kehilangan settingan setiap channel yang sudah sobat teknisi setting, dan juga beberapa settingan yang sudah sobat teknisi setting. Jadi ada fitur lock unlock, jadi bisa dikunci dan juga bisa dibuka kembali kuncinya. Dan untuk selanjutnya ada juga untuk proses kalibrasi yang tentunya sangat penting bagi sebuah solder station. Oke, untuk sobat teknisi kita bakalan langsung nyalakan.
Nah, di sini sobat teknisi bisa lihat, kita geser dulu ke belakang. Sobat teknisi bisa lihat, ini terdapat dua bagian. Jadi di sini ada tulisan channel A dan juga channel B. Dan setiap channel ini dia terbagi menjadi dua settingan, dan ini independen ya. Seperti kita bilang tadi, dia bisa disetting satu per satu antara channel A dan channel B itu terpisah. Ini sobat teknisi bisa lakukan langsung di dua settingan gagang. Oke, untuk selanjutnya di sini terdapat fitur channel. Ada dua channel setiap slotnya. Untuk slot A itu ada channel 1, channel 2, dan ini ada tombol set, dan channel 1, channel 2, dan tombol set untuk slot B. Untuk pengaturan perubahan Celsius ke Fahrenheit itu sobat teknisi bisa gunakan tombol set bagian A untuk Celsius, untuk set bagian B ini adalah Fahrenheit. Nah, sobat teknisi bisa lihat pada bagian lampu hijau di sini. Ini sekarang posisinya ada di temperatur Fahrenheit. Nah, kita coba pindah ke dengan Celsius. Nah, jadi setiap tombol set ini berfungsi untuk mengganti Celsius ke Fahrenheit-nya masing-masing. Untuk bagian slot A ini Celsius, dan bagian ini slot B untuk Fahrenheit. Jadi tinggal diklik saja satu kali, sobat teknisi bisa langsung memindahkannya. Dan untuk selanjutnya, untuk sobat teknisi seperti biasa, untuk kunci settingan setiap channelnya ini cukup sobat teknisi lakukan proses hold atau tahan lama atau tekan lama pada bagian setiap channelnya. Jadi untuk setiap channel itu sudah bisa untuk dikunci untuk settingannya. Dan untuk selanjutnya seperti biasa ada kalibrasi. Untuk setiap solder station itu sebuah hal yang sangat penting ya untuk kalibrasi. Tentunya untuk sobat teknisi kalibrasi karena dia independen, jadi kalibrasi dilakukan masing-masing antara slot A dan slot B dengan cara sobat teknisi lakukan proses tahan pada set atau tombol settingan. Jadi untuk sobat teknisi lakukan angkat gagang, lalu kita tekan tombol set atau hold ya, lalu bakalan kedip-kedip bagian sini, bakalan timbul tulisan CAL atau CAL atau kalibrasi. Ini sobat teknisi cukup lakukan proses naik turun temperatur. Nah, ini sobat teknisi bisa lakukan proses kalibrasi. Ketika kalibrasinya sobat teknisi dirasa sudah pas, yang sobat teknisi menggunakan kalibrator ini, maka sobat teknisi lakukan penguncian atau accept di bagian setting kembali. Satu kali klik, maka kalibrasi bakalan kesimpan secara otomatis, dan proses kalibrasi pada set A itu sudah sudah berlaku ya untuk settingan kalibrasinya. Nah, untuk bagian sisi B ini dia sobat teknisi lakukan proses kalibrasi juga secara independen juga. Makanya di awal kita sudah bilang bahwa setiap channel atau slot A dan slot B ini dia independen. Jadi untuk proses kalibrasinya tentunya juga independen. Nah, ini sobat teknisi bisa lihat juga untuk set A, set B. Ini ada CAL kalibrasi. Untuk bagian sini set B sudah kedip-kedip. Sobat teknisi lakukan juga proses kalibrasi menggunakan tombol temperatur. Nah, ketika sudah didapat kalibrasinya dirasa sudah pas, lakukan accept atau persetujuan atau kunci langsung untuk klik tombol set. Nah, ini proses kalibrasi sudah bisa dilakukan. Sudah selesai dilakukan. Oke, untuk selanjutnya untuk sobat teknisi kita bisa juga untuk proses lock unlock dari solder station ini dengan menggunakan channel 2 ya, channel 1 pada slot A. Jadi untuk slot B ini dia tidak terdapat fitur ketika dalam keadaan off seperti ini. Sobat teknisi lakukan untuk slot A, dan ini berlaku untuk setiap slot A dan slot B. Jadi untuk satu station ini sobat teknisi bisa lakukan penguncian dengan tekan tombol channel 1, di hold dulu. Oke, di hold, lalu kita nyalakan. Nah, ini ada tulisan lock dan di sini bagian tulisan on. Maka untuk sobat teknisi tidak bisa lagi
melakukan proses settingan. Ini sudah tersimpan, sudah terkunci, dan yang Sobat Teknisi bisa lakukan hanya bisa menggunakan satu settingan yang sudah Sobat Teknisi setting. Ini sudah tidak bisa dipencet lagi. Nah, tidak ada suara dan tidak bisa dilakukan hal apa saja yang bisa dilakukan oleh solder station ini. Hanya bisa digunakan ketika Sobat Teknisi sudah menggunakan channel 1 atau channel 2. Jadi untuk proses settingan, Sobat Teknisi cukup lakukan penonaktifan pada fitur lock tersebut. Jadi Sobat Teknisi bisa lakukan kembali hold di channel 1, lalu nyalakan powernya. Ini sudah off dan gambar gembok bagian sini sudah berwarna putih. Sedangkan untuk fitur yang sudah aktif, untuk gembok di sini dia berwarna merah dan juga tanda silang ya. Oke, untuk selanjutnya proses on off untuk buzzer atau speakernya, Sobat Teknisi lakukan hal yang sama. Dalam keadaan power off atau stationnya mati, Sobat Teknisi lakukan hold pada channel 2. Jadi untuk channel 2 lakukan proses hold, lalu nyalakan. Nah, ini SPH atau SPK, speaker on atau speaker off, dan juga gambar speaker di bagian sini itu berwarna merah dengan tanda silang merah juga. Ini tidak ada suara lagi. Nah, ini tidak ada suara yang biasanya mengeluarkan suara beep atau suara khas dari solder station Sugon ini. Oke, untuk menaktifkannya kembali, Sobat Teknisi lakukan hal yang sama kembali, proses yang sama, yaitu channel 2 ditekan atau di hold, lalu kita nyalakan. Dan untuk gambar speaker bagian sini kembali ke warna putih. Itulah beberapa fitur yang terdapat pada solder station Sugon T3602. Nah, untuk independensi dari setiap slotnya ini yang membedakan 3602 dengan solder yang lainnya, dia bisa digunakan secara bersamaan dan tidak mengganggu performa dari solder stationnya ketika Sobat Teknisi menggarap. Jadi untuk 115, 210 bisa digunakan berbarengan. Jadi Sobat Teknisi tidak takut lagi ketika menggunakan si gagang solder ini secara bersamaan, karena dia memang benar-benar independen. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa fitur yang terdapat pada solder station Sugon T3602. Jadi untuk Sobat Teknisi, memang untuk beberapa fitur yang sudah ada pada solder station generasi baru sekarang belum terdapat di 3602. Cuman kelebihannya 3602 ini bisa digunakan secara bersamaan antara slot A dan slot B. Jadi untuk solder 3602 ini memang secara ketangguhan juga tidak bisa diragukan lagi. Dia sudah menggunakan trafo di mesinnya, dan juga tentunya dengan menggunakan trafo ini bobotnya juga cukup berat. Jadi untuk Sobat Teknisi, selanjutnya untuk proses kalibrasi tadi kita hanya mencontohkan atau memperlihatkan tata cara di fiturnya saja, dan sedangkan untuk kalibratornya sendiri ini kita tidak bisa contohkan langsung di video kita langsung di sini, karena memang untuk kalibratornya ini di posisi baru ya. Ini kita tidak bisa gunakan karena nanti pasti berbekas untuk proses kalibrasi. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk proses kalibrasinya kita bisa lihat di video berikut ini. Oke Sobat Teknisi, itulah cara untuk proses kalibrasi menggunakan kalibrator S191 dari Sugon. Jadi untuk sparean elemen atau bagian tempat Sobat Teknisi melakukan proses kalibrasi, ini sudah terdapat spareannya di 3 pieces ya. Jadi untuk Sobat Teknisi jangan ragu lagi untuk terjadi putus atau kerusakan pada elemennya ini. Jadi untuk proses kalibrasinya kita bisa lihat di video berikut ini.
Jadi untuk warna merah dan juga warna biru ini sudah ada acuannya juga untuk spareannya. Untuk proses pergantian partnya, Sobat Teknisi bisa lakukan dorong ini tuas yang di tengah ini ke bawah, maka kawat yang ada di tengah ini bakalan kendor ya. Nah, ini ketika sudah kendor, Sobat Teknisi bisa lakukan pergantian part. Nah, untuk fitur sendiri dia tidak ada fitur macam-macam karena dia ngikut langsung dengan si 3602-nya ini. Jadi untuk Sobat Teknisi dia cuma ada di temperatur kalibrasi di temperatur Celcius dan juga Fahrenheit, dan juga max hole ya. Max hole ini dia berarti maksimalnya berapa gitu yang bisa dia kalibrasi. Sobat Teknisi tinggal sesuaikan dengan solder station yang Sobat Teknisi ingin lakukan kalibrasi. Apakah ini bisa digunakan untuk solder station lain? Jawabannya bisa. Jadi untuk kabel Type C-nya ini sebenarnya hanya sebagai kabel power saja. Jadi Sobat Teknisi ketika melihat kabel Type C yang ada bagian belakang sini, nah ini tidak ada settingan lanjutan dan ini hanya di plug-in saja. Ketika dipasang di kalibrator, ini dipasang pada bagian sini dan kalibratornya sudah aktif secara otomatis. Jadi Sobat Teknisi tidak harus melakukan proses pemencetan tombol macam-macam lagi. Oke, itu untuk proses kalibrasi. Jadi untuk 3602 mungkin itulah beberapa hal yang bisa Sobat Teknisi lakukan untuk solder Sugon 3602, dan juga itulah beberapa komponen yang Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian solder Sugon T3602. Oke Sobat Teknisi, mungkin untuk review dan juga beberapa pembahasan mengenai solder Sugon 3602 mungkin segitu ya. Untuk selanjutnya kita seperti biasa memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk 3602 ini. Seperti biasa, selalu jaga kebersihan untuk setiap produk atau unit-unit yang Sobat Teknisi gunakan atau yang terdapat pada meja servis Sobat Teknisi. Karena kebersihan unit itu adalah salah satu cara agar unit yang Sobat Teknisi gunakan atau Sobat Teknisi pakai itu dapat bertahan atau tahan lama ya. Jadi bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama. Jadi untuk kebersihan sendiri yang harus diperhatikan seperti biasa, di sini terdapat beberapa sirkulasi udara. Tentunya ini bertujuan agar mesin atau komponen yang ada di dalam station ini tetap dalam keadaan suhu yang stabil. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan kebersihan ruang atau bagian belakang dari station ini agar solder station ini tidak terjadi overheat yang menyebabkan tentunya berbagai macam kerusakan seperti konslet atau mungkin overheat yang awalnya overheat nanti konslet dan bisa merambat kepada komponen-komponen lainnya. Itu yang paling pertama karena itu memang satu hal yang paling penting sekali. Dan sedangkan untuk mata soldernya sendiri, Sobat Teknisi sudah didukung banget untuk kebersihan mata soldernya. Dan untuk 3602 sendiri ini sudah memberikan banyak pilihan bagi Sobat Teknisi. Di sini ada kawat, ada pasir. Sini juga terdapat kawat ya, untuk bagian dalam sini Sobat Teknisi bisa lakukan juga proses pembersihan. Di sini juga terdapat kawat, di sini ada busa, di sini ada sikat. Jadi untuk kebersihan mata solder sudah sangat didukung oleh 3602 dari Sugon ini. Dan untuk proses kalibrasi, Sobat Teknisi simpan kalibrator ini ketika proses kalibrasi sudah dilakukan. Jadi ketika sudah digunakan, ini tinggal dicabut dan disimpan saja. Jangan biarkan dia tertempel terus pada solder Sugon 3602. Bukannya bakalan berdampak pada performa, bukan. Cuman dia memang harus disimpan, ditakutkan hilang atau mungkin terkena hal-hal yang Sobat Teknisi tidak terlalu perhatikan. Jadi untuk kalibratornya sendiri ini Sobat Teknisi bisa simpan ketika proses kalibrasi sudah digunakan. Selanjutnya Sobat Teknisi seperti biasa untuk beberapa fitur yang sudah ada, untuk speaker itu kita sarankan untuk selalu diaktifkan karena itu adalah salah satu fitur yang membantu Sobat Teknisi untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada solder station ini. Contohnya ketika mata soldernya dalam keadaan HE,
atau tidak terbaca. Ketika ketika speakernya aktif, dia bakalan bersuara dan juga bakalan timbul tulisan HA atau heating alert ya. Untuk selanjutnya itu berarti ada terjadi permasalahan di gagang atau mata soldernya. Jadi speaker yang ada pada solder station ini bisa menjadi acuan sebagai untuk sobat teknisi jika terjadi suatu hal pada solder stationnya. Jadi untuk sobat teknisi, untuk speakernya selalu aktifkan. Dan untuk fitur lock unlock itu sobat teknisi bisa aktifkan juga jika mungkin terdapat aktivitas yang cukup banyak dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi sobat teknisi jika takut settingannya hilang atau digonta-ganti, itu sobat teknisi bisa aktifkan fitur lock dari solder station ini. Oke sobat teknisi, itulah beberapa tips and tricks mengenai solder station Sugon T3602. Yang paling penting itu adalah salah satunya selalu jaga kebersihan. Dan mungkin ada beberapa juga dari kemarin keluhan-keluhan dari sobat teknisi yang selalu kita ingatkan. Untuk meja servisan itu jangan lupa untuk gunakan ketika menggunakan stop kontak atau terminal colokan, itu sobat teknisi gunakan kabel yang besar ya, karena memang di sini kita sudah menggunakan kabel yang besar dan 3 kaki. Jadi otomatis kalau bisa meja servisannya juga menggunakan kabel yang besar, karena ini powernya juga harus membutuhkan aliran atau arus listrik yang stabil. Jadi ditakutkan ketika sobat teknisi menggunakan kabel yang kecil. Bisa, jawabannya bisa, cuman untuk digunakan secara berlama-lama tentunya ditakutkan terjadi kerusakan pada stationnya. Jadi untuk sobat teknisi, untuk di meja servisan kita sarankan untuk menggunakan kabel dengan ukuran besar agar bisa menopang atau mengeluarkan performa terbaiknya dari solder Sugon atau solder sobat teknisi yang ada di meja servisan yang lainnya. Ada blower, ada solder, ada power supply yang tentunya membutuhkan arus listrik yang tentunya harus stabil. Oke sobat teknisi, sekian dulu episode kita mengenai solder Sugon T3602. Jika ada pertanyaan dan juga ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling diskusi ya dan saling berbagi ilmu mengenai solder Sugon T3602. Dan juga untuk sobat teknisi, jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten TNT yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk share video kita agar sobat-sobat yang mungkin belum tahu atau mungkin belum melihat episode kita mengenai beberapa barang yang ada di 994, tentunya kita bisa saling sharing untuk mengenai produk yang ada di 994. Salah satunya di solder Sugon T3602. Oke, jangan lupa juga untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita atau halaman kita di Facebook agar sobat-sobat teknisi tidak ketinggalan info menarik apa saja mengenai produk-produk atau info-info menarik dari 994. Karena di sana sobat teknisi bisa melihat dan juga mengetahui beberapa info yang ada di 994. Mungkin sekian dulu episode kita kali ini mengenai solder Sugon 3602. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.